Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang ada di jauh sana, mungkin di rantau, di luar negeri, atau mereka yang jauh dari rumah, jangan galau, jangan cemas, jangan berkecil hati walaupun jauh dari rumah tempat tinggal Anda. Tetap bersemangat untuk menuju pergantian tahun baru 2020 menuju 2021 yang sebentar lagi akan datang. Bukan soal hiruk pikuk peringatan tahun baru itu, yang itu juga masih debatable. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Bagi mereka yang ingin membuat tahun baru Hijriah, maka tahun Masehi tidak terlalu penting bagi mereka, hingar-bingarnya maksudnya. Tapi apapun yang terjadi, marilah kita kembali pada diri kita masing-masing. Kita tetap bersemangat memasuki tahun baru 2021. Hendaknya diri kita senantiasa diwarnai dengan semangat tinggi, tingkatkan etos kerja, dan biasakan berpikir yang besar-besar supaya menghasilkan sesuatu yang besar. Maka dalam hal ini saya ingin memberikan beberapa catatan penting untuk kita semua sebagai bahan renungan. Pertama, kalau ingin maju hidup kita, bersemangatlah. Tidak mungkin orang yang leha-leha, orang yang malas-malasan, kemudian bisa meraih prestasi yang gemilang. Jadi kalau kita ingin maju, bersemangatlah. Orang yang bersemangat itu pasti punya rencana-rencana yang sudah terprogram dengan baik. Dia ingin bahwa tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Dia bercita-cita bahwa ke depan langkahnya harus lebih pesat lagi, lebih berkembang lagi, dan lebih dahsyat lagi. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang sukses ke depan, jadikan momentum tahun 2021 yang akan datang ini sebagai detik awal untuk melangkah yang jauh lebih terencana, jauh lebih terprogram dengan baik, dan penuh dengan semangat tinggi. Dan insya Allah orang yang seperti ini akan mendapatkan kemudahan menatap, melangkah ke masa depan. Ini yang pertama. Jadi kalau ingin maju, bersemangatlah. Karena dunia berpihak kepada mereka yang bersemangat. Mereka yang loyo akan ditinggal oleh roda zaman. Zaman terus bergerak, maju, dan mereka yang berpikirnya setback, mundur ke belakang, langkahnya malas-malesan, maka dia akan ditinggal oleh roda kemajuan itu. Yang kedua, biasakan mengikuti nasihat-nasihat yang baik dalam kehidupan kita ini. Dengarkan apa yang orang katakan, sesuatu yang baik, dan wujudkan dalam aksi nyata konsep, pemikiran, dan nasihat-nasihat yang diberikan orang lain itu menjadi sebuah action nyata. Orang kalau hanya menjadikan nasihat sebagai nasihat, tidak mendorong perilaku, maka dia akan aus, akan menguap begitu saja. Tetapi kalau orang menjadikan nasihat kebaikan sebagai motivasi untuk melangkah jauh lebih bagus lagi, maka nasihat sekecil apapun akan penuh dengan makna, akan penuh dengan kandungan-kandungan yang positif, sehingga orang tersebut akan mau melangkah dengan sebaik-baiknya. Hasil akhirnya itu yang terpenting. Kita tidak melihat proses. Proses itu iya bisa naik turun, tetapi yang penting bagaimana goal, bisa meraih cita-cita yang kita inginkan, itulah yang terbaik dalam hidup kita. Ini langkah yang ketiga yang harus kita miliki untuk memasuki tahun 2021 supaya kita bisa meraih keberhasilan yang gemilang, yaitu biasakan kita memiliki mimpi-mimpi indah ke depan. Orang kalau bermimpi saja tidak berani, mana mungkin dia akan bisa melakukan sesuatu yang lebih berharga dari sebelumnya. Bermimpilah, karena dari impian itu akan bisa mendorong seseorang untuk bercita-cita. Dari cita-cita akan diturunkan menjadi program kerja. Dari program kerja itu akan dijadikan sebagai pendorong untuk melakukan sesuatu, dan dari melakukan sesuatu akan bisa diraih hasil yang maksimal. Mimpilah
yang seindah mungkin dalam hidup kita tentang sesuatu. Mungkin impian kita tidak sama dengan impian orang lain, tidak masalah. Yang penting kita bisa meraihnya dengan prestasi yang luar biasa. Orang hebat, orang yang sukses, tokoh-tokoh besar itu awalnya mereka terbiasa dengan mimpi-mimpi indah. Coba kita tanyakan kepada tokoh-tokoh masa lalu, bagaimana membangun Indonesia yang waktu itu dijajah oleh Belanda 350 tahun. Mereka bermimpi bagaimana bisa lepas dari penjajahan. Mereka bermimpi bagaimana kalau hidup berdaulat. Mereka juga bermimpi bagaimana kalau bangsa ini dimerdekakan dari penjajahan itu, dan semua itu kemudian terakumulasi mendorong sikap kolektif kolegial bangsa untuk menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang punya kepribadian yang harus dihargai oleh bangsa lain. Sehingga dengan mimpi-mimpi indah itu akhirnya tercetuslah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945 tanggal 17 Agustus yang ada di Pegangsaan Timur itu. Ini awalnya dari impian-impian. Maka kita sebagai pribadi memasuki 2021, marilah kita punya impian yang berbeda dari tahun sekarang. Apa yang akan kita lakukan 2021? Rancang mulai hari ini supaya nanti tidak menjadi orang yang gagap kemajuan, tidak menjadi orang yang ditinggal oleh roda perputaran zaman, dan kita akan menjadi orang yang punya gambaran besar ke depan. Dan itulah yang akan mendorong kita menjadi orang sukses, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, 2021 sebagai orang baik kita harus menebar cinta di tengah bangsa, di tengah umat ini. Orang bijak adalah mereka yang biasa menebar rasa cinta kepada sesama. Mereka tidak menimbulkan kebencian-kebencian. Mereka menghindari terjadinya konflik horizontal. Yang terjadi adalah bagaimana kita ini membangun rasa cinta kebangsaan, bagaimana kita membangun rasa cinta kepada sesama umat, supaya kita hidup tenang, hidup bahagia, mengerjakan sesuatu dalam kondisi aman dan kondusif. Dan itulah yang mendorong sekaligus membuat kita lebih mudah melangkah. Bayangkan kalau suatu bangsa dihinggapi dengan sikap kebencian demi kebencian, kemudian bertebaran hoax demi hoax, maka tidak akan pernah tercipta suasana yang kondusif, dan bangsa itu nanti akhirnya akan ditinggal oleh bangsa lain karena mereka sibuk, energinya terkuras habis untuk berpikir tentang sesuatu yang tidak menentu. Langkah berikutnya supaya kita bisa menatap 2021, ingatlah bahwa orang yang punya kebiasaan mencari kesalahan orang lain, mencari keburukan orang lain, itu adalah kebiasaan yang tidak terpuji. Tidak ada orang yang memberikan penghargaan kepada orang yang suka mencaci orang. Tidak ada orang memberikan piala penghargaan kepada orang yang dia setiap hari menggunjing, menggibah orang lain. Justru sebaliknya, dia akan mendapatkan perlakuan kasar, mungkin didamprat orang, mungkin dikasari orang dan sebagainya, karena dia punya kebiasaan mencari keburukan orang lain. Dan orang yang suka mencari keburukan orang lain itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali akan menebar kebencian kepada sesama. Berhentilah mulai sekarang, stop mulai hari ini kebiasaan mencari kekurangan dan keburukan orang lain, karena itu tidak produktif buat kehidupan kita. Yakinlah bahwa dunia ini tidak berpihak kepada mereka yang suka mencari-cari kekurangan dan keburukan orang lain. Agama sendiri mengajarkan kepada kita sikap kemuliaan. Kalau kita diperlakukan secara tidak baik, kemudian kita membalas sikap itu dengan tidak baik, apa bedanya dengan mereka? Mungkin kita sama-sama jahilnya, sama-sama bodohnya. Kalau kita diperlakukan baik oleh orang lain, kemudian kita membalas dengan kebaikan, itu wajar, normal. Kebaikan dibalas kebaikan, itu semua orang bisa lakukan. Tapi kalau kita diperlakukan dengan buruk, tetapi kita membalas dengan sikap yang baik, itulah kemuliaan budi seseorang. Orang akan menghargai, bukan berarti kalah. Orang yang ngalah itu bukan berarti kalah. Orang yang kalah itu bukan berarti dia kemudian tidak punya harga diri. Maka berhentilah dari hari ini, cobalah mengubah kebiasaan memuji orang lain, mencari sisi positifnya, ambil sebagai pelajaran,
dan kita akan menjadi pribadi yang bisa meniru kebaikan setiap orang. Dan di situ akan lahir kepribadian kita, karena meniru itu tidak mutlak meniru apa adanya, karena kita punya daya pikir, daya saring, maka kemudian kebaikan orang lain akan kita ambil intisarinya, akan membuat kepribadian kita, dan kita akan terlahir sebagai pribadi yang punya jati diri. Yang keenam, yang terakhir, mari kita biasakan bersikap kontinu dalam kebaikan. Ada orang yang melakukan kebaikan, tiba-tiba dia kemudian terhenti, tidak ajak, kemudian lupa kepada kebaikan yang pernah dilakukan. Dia seolah menganggap selesai kebaikan yang pernah dilakukannya. Padahal dunia ini akan terus bergerak, umur kita juga akan terus bertambah. Maka jangan berhenti melakukan kebaikan itu, sebab dengan kebaikan yang kita lakukan akan menorehkan tinta emas bagi kehidupan kita. Besok sejarah akan bercerita kepada bangsa atau kepada dunia bahwa si fulan itu adalah orang baik, punya kepribadian baik, dan dia kontinu, dalam bahasa agama, istiqomah dalam kebaikan. Selamat berjuang saudara-saudara. 2021 sudah menjelang, 2020 akan hilang dari kehidupan kita. Mari kita sambut dengan optimisme, dengan kebiasaan-kebiasaan yang bagus, impian-impian indah, keburukan yang kita lakukan kita buang, kontinulah dalam kebaikan. Insya Allah kita akan menjadi orang sukses menuju masa depan, dan sukses yang gemilang. Sejarah akan mencatat kita adalah orang baik di tengah kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.